si itu dia nak. Artinya dia benar penipu yang bikin kacau hukum negara. Fakta baru terungkap, tidak datang sumpah pocong Ibtu Rudiana telah diamankan oleh Bareskrim. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini tak kalah menarik dan berani banget beliau bilang sampai Ibtu Rudiana adalah penipu. Kenapa sampai berani bilang begitu ya ke Ibtu Rudiana? Kan seorang polisi. Walaupun kasus Vina ini udah beberapa bulan terakhir memang mengarah kecurigaannya banyaknya ke Ibtu Rudiana. Nah, sampai semua netizen tuh bilang pengen banget debat antara Firdaus Wibowo dan Fitra Romadhoni nih. Segitu gemesnya Firdaus Wibowo, selain bilang ke Ibtu Rudiana adalah penipu, berani juga untuk menantang Fitra Romadhoni gitu, ingin debat lah mungkin ya, biar tambah rame atau gimana nih. Padahal kan kasus ini udah mau deket-deket tamat nih, udah mungkin tinggal endingnya seperti apa dari hasil pra peradilan Sakatatal nanti ya. Tunggu aja, kita update dulu dari Firdaus Wibowo ini geram ke Ibtu Rudiana, kenapa ya, kita lihat. Atas niatnya loh, bukan atas hukum. Atas niatnya dia telah membohongi publik dengan niatnya. Gitu loh. Jadi niatnya aja udah bohong. Bagaimana dia mewujudkan rasa keadilan? Ini udah penipu semua. Ibtu Rudiana penipu gitu loh. Paham nggak? Diduga, ini kata saya nih, diduga Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ya, Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat, catat lagi. Sekali lagi, Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Ya, penipu dalam segi apa? Penipu dong, dia udah nantangin orang untuk semua pocong, tahu dia nggak datang, dia kan penipu. Ya, nah udah sih gua ketemu Fitrah nih, enak debat yang Fitrah sama Elsa Sharif. Ketemu dalam arti kata dalam Debat, dia kan gue bilang penipu nih, itu dia bantah dong sebagai penangkap pengacaranya. Minimal gini, saya tidak terima orang Pak Firdaus, itu dia dikatakan penipu, lapor gua ke polisi gitu loh. Udah ITA, jadi enak gitu bantah-bantahannya nih. Mudah-mudahan disambut sama Fitrah nih kata-kata gue. Sekali lagi, itu Rudiana penipu, diduga penipu. Oke, bicara penipuan, Ya. tapi kan pada akhirnya Ibtu Rudiana kemarin diproses di Propam Mabes Polri. Apa? Udah diproses Pak. Apa? Udah dipanggil. Bukan masalah sumpah pocongnya ini. Iya, kita balik dikit. Oh, beda lagi. Beda dikit karena abang kan tadi bilang untuk ketemu Kak Fitra. Iya. Yang pengacara dia. Dan pada akhirnya Ibtu Rudiana juga. Fitra, lu gua tantangin Fitra. Lu debat sama gua Fitra ya. Lu bawa klien lu tuh si Rudiana tuh ya. Gua tantang lu Fitra sama Elsa Sharif. Gua tantang beneran lu sekarang. Lu jangan bacot aja, urusan sama gue. Oke. Ya. Oke. Bicara gitu Bang, akhirnya kan Ibtu Rudiana kan dipanggil di Propam 3 kali dan akhirnya Ibtu Rudiana menghilang Bang, sampai lawyernya sedikit untuk menghubunginya tidak bisa. Gimana Bang melihat Bang? Ya kan gua udah bilang, oh, ini orang otaknya udah penipu gitu. Itu dia mendasar otaknya otak penipu gitu kan, ngerti gak? Diduga penipu. Jadi otak penipu gimana sih otak penipu? Pura-pura nangis, pura-pura sedih, pura-pura ini ya kan, pura-pura nantang. Gitulah orang yang ditantang berani dia kabur. Kan penipu namanya. Bang, kejadian Sumpah Pocong kemarin menjadi klimaks ke si Bang, sosok Ibtu Rudiana ini seperti padahal di awal-awal dia yang viral, saya berani Sumpah Pocong gitu. Nah, Ini ini kan gue udah bilang niatnya, kan niatnya itu Rudiana untuk menjebloskan Sakatatal sudah ada, Sakatatal dan kawan-kawan. Lalu niatnya Sakatatal ya dituduh berbuat jahat juga sudah termasuk di dalam amar putusan kan gitu. Lalu setelah Sakatatal keluar, dia membantah amar putusan karena niat dia tidak seperti itu, tidak ada niat jahat menurut dia. Lalu ditantanglah Sumpah Pocong oleh Rudiana. Lah niatnya untuk membuktikan niatnya yang tidak bersalah, ya. Niatnya itu dia untuk menantang Sumpah Pocong. Gimana sama pernyataan Firdaus Wibowo ini yang geram ke Ibtu Rudiana terkait nggak datang di Sumpah Pocong ya? Pas kemarin hanya Sakatatal aja yang sampai melakukan ritual Sumpah Pocong itu. Dan pastinya yang tadinya Fitra Romadhoni itu kuar-kuar keras, sekarang sih kayaknya agak lemes ya dari sisi pengacara Fitra Romadhoni ini ya. Dan Aib juga nggak tahu di mana. Ini penasaran banget sama orang-orang yang sebelumnya itu terlibat tapi sekarang malah menghilang gitu. Lanjut lagi. Dia lah niatnya untuk membuktikan niatnya yang tidak bersalah, ya. Niatnya itu dia untuk menantang Sumpah Pocong ditanggapi oleh Sakatatal dengan melakukan prosesi. Tetapi niat penipu ini ya, yang diduga penipu si Ibtu Rudiana dibantah oleh diri sendiri. Artinya dia benar-benar penipu ini yang bikin kacau hukum negara nih. Gitu loh. Jadi penipu ini harus dipecat dari kepolisian.
Gitu ya, Fitra lo denger nih, klien lo gue katain penipu ya. Awas lu kalau nggak debat sama gue tantangin lo, Fitra. Apa yang abang teriakan sama seperti warga saat menonton prosesi sumpah pocong. Itu warga bilang, Ibtu Rudiana mana nih, Ibtu Rudiana mana nih, gitu, pada kecewa gitu nggak datang. Ya udahlah, Kecewa Bang, ya, berarti, orang otak penipu ya kayak gitu, udah. Sekali penipu tetap penipu udah gitu. Dugaan ya dugaan. Bukan berarti itu dia penipu, tapi otak penipu ya kayak begitu ciri-cirinya. Baru ciri-cirinya bukan berarti itu dan penipu. Tapi kan ini kan bicaranya kasusnya pidana bang, ya, dan hukum juga dalam. Nah, mens rea juga pidana. Ya kan? Syarat untuk melaporkan orang itu ada mens rea dan actus reus. Ya kan? Syaratnya niatnya ada, perbuatannya ada. Dua syarat itu bisa dijadikan administrasi hukum, dijadikan landasan administrasi hukum untuk melaporkan seseorang. Administrasi hukum P1. Jadi kalau bicara sumpah pocong itu tidak ada kaitannya dengan hukum pidana, salah. Semua niat. Gitu loh. Semua berawal dari niat, mens rea. Jadi kalau bilang sumpah pocong itu tidak ada, salah. Gitu loh. Sumpah pocong itu bagian daripada administrasi hukum pidana. Untuk mempercayai. Ya mempercayai dong, bener nggak lo? Kalau sekarang nih, berarti hakim tuh harus menganalisa, khususnya hakim PK. Itu dia, ini sudah bohong. Sudah menipu masyarakat banyak, termasuk saya. Saya nggak terima ditipu oleh Ibtu Rudiana. Karena saya udah gagal-gagalnya kan. Begini udah nonton bola, yes Ibtu Rudiana pasti menang. Yes, Anda pasti benar. Anda anaknya terbunuh. Yes, nggak tahu ya ditipu, gua Ibtu Rudiana nggak datang. Kurang ajar nih polisi. Jadi penegak hukum. Polisi Rudiana nih ya. Apalagi dia penegak hukum. Iya, penegak hukum pun ngasih pelajaran penipuan sama masyarakat. Ya, jadi bang, yang seru bang, tadi abang bilang abang berani masuk tentang debat Fitra Ramadan. Nah, kemarin Fitra juga bilang kalau sumpah pocong itu tidak dibenarkan dalam agama Islam, musyrik. Padahal kalau sendiri bilang menantang. Nanti gimana tuh bang? Agama Islam memang tidak membenarkan sumpah pocong, tetapi satu niat masuk di dalam administrasi hukum. Syarat untuk melapor orang harus ada actus reus dan mens rea. Mens rea adalah niat jahat. Gitu loh. Jadi kalau aduh kita gak usah ngomong-ngomong hukum Islam, lebih lah. Udah debat sama gue Fitra, lo kapan debat sama gue? Ngoceh aja lo. Kapan gue tantang nih Fitra nih? Jadi hasil dari kemarin bisa menjadi pertimbangan dari pengadilan atau hukum bang ya untuk kasus ini bang ya? Maksudnya? Ya, ya dari ketidakhadiran itu bisa menjadi pertimbangan dari hakim atau jaksa penuntut dalam Bisa kasus ini. saja dong, kan ini niat. Kan dibilang tadi, konteksnya adalah niat. Bukan peristiwa hukum ya, bukan peristiwa yang terjadi, peristiwa sosial yang sekarang yang dilakukan oleh si Saka Tatal tentang sebuah pocong. Tapi niat Ibtu Rudiana untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak bersalah. Ini bisa dijadikan pegangan, niat loh. Dari niatnya aja udah nipu. Gitu. Orang udah nyiapin tempat, udah nantang dia kagak datang. Jangan sok-sokan dah. Sok berani ente itu dia ente. Tapi kan banyak analisa atau profesor atau bagian proses itu menilai, tapi tetap proses pidananya tidak gugur bang dengan sumpah pocong ini bang. Nggak gugur, tetap nggak gugur, cuma sanksi sosial dia kena. Gitu loh, sanksi sosial dan ini juga buat menambah keyakinan hakim bahwa itu sebenarnya memang udah nggak benar prosesnya dari awal gitu. Hanya saja PK-nya Farhad Abbas ini bisa nggak terpenuhi sesuai dengan apa yang disyarat oleh pasal 263 KUHP pasal 2 pasal 263 ayat 2 bisa nggak terpenuhi dengan novum yang beberapa biji itu 10 banget gimana nasib gitu loh. Ini yang gue sekarang ini lagi sanksiin Farhad Abbas ini gitu kan. Novum dia diterima nggak? Kalau ini novum nggak diterima, gugatannya ditolak atau permohonan ditolak, celakalah bagi terpidana lainnya. Karena ada Perma nomor 2 kalau nggak salah tahun 2014 yang menyatakan bahwa PK itu hanya cukup diajukan sekali saja untuk satu perkara yang sama. Gitu. Kalau 2 kali harus ada keputusan daripada Mahkamah Agung atau kebijakan dari Mahkamah Agung. Kalau melihat dari misalnya ada kebijakan publik ya, misalnya masalah udah ribut semua. Sebenarnya ini bukan tamat juga ya kalau dari sisi Saka Tatal dan nanti gimana nasib 7 terpidana ke depannya, apakah tetap di penjara seumur hidup atau bisa diupayakan lagi, karena dari sisi tadi informasinya PK itu hanya bisa dapat kesempatan sekali dan ujungnya ada di MA. Pantesan ini sekarang diam-diam aja ya, Ibtu Rudiana juga hilang, yang lain juga kayak nggak dijadikan saksi ataupun dari sisi
sebelumnya yang membuat perkara ini makin runyam, isu dan lain-lain, Aib, Mel, Linda ini kemana? Itu juga mereka kayak, dan malah Mel ini diisukan salah satu narapidana katanya ya. Ini isunya begitu serumit itu pokoknya kasus Vina ini. Dan Reza Indragiri juga dari sisi ahli psikolog forensik ini juga menganalisa kasus Vina ini, takutnya ya selain tadi yang disebutkan nanti keputusan itu kekhawatiran ada di PK-nya Sakatatal nih yang sedang ditangani sama Farhad Abbas ini seperti apa hasilnya, menilai sangat manusiawi jika seorang jaksa bahkan hakim menggunakan mental shortcut dalam menangani sebuah perkara, termasuk dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Bayangin aja, banyak kasus yang ditangani, waktu terbatas, lalu stamina pun menurun. Masih bisakah baca semua berkas satu persatu, dan pasti ini juga berkasnya harus dari nol lagi karena kasus ini kan 8 tahun yang lalu. Belum lagi selain kasus Vina pasti ada kasus yang lain. Ini benar-benar kualitas dari sisi manusianya juga nanti kan bisa jadi diragukan. Jadi ya nggak bisa kita percaya semerta dengan manusia terutama ya. Dan yang terpenting adalah doa bagaimana ini kasus Vina itu sesuaikah dengan yang diharapkan keadilannya. Kita simak aja seperti apa komentarnya dari Reza Indragiri ini. Berkas mendaki, waktu stagnan, stamina turun. Mungkin tidak mengolah informasi sebanyak itu tadi? Secara logika tidak. Tidak mungkin, karena itu yang terjadi adalah mental shortcut. Realistis adanya ketika psikologi yang usil, jahil, dan tengil ini memandang para sarjana hukum, advokatkah, jaksakah, termasuk hakim, dinilai mereka memutus dengan jalan pintas mental. Bicara tentang pembuatan putusan yudisial lewat jalan pintas, teorinya banyak. Ada dua yang relevan kita diskusikan. Pertama, public opinion model. Ini nakal nih. Saya menghormati otoritas Mahkamah Agung. Ini hanya ilustrasi konyol ya. Jangan-jangan daripada baca berkas, baca aja komen netizen ya. Komen podcastnya Christian Grich ini, baca aja komennya. Ikuti kemana arah angin bertiup. Itu putusan kita. Model yang kedua, strategic model. Apa itu? Kita mau ngambil putusan yang aman buat karir kita seperti apa ya? Dari kasus Vina ini pasti banyak karir-karir yang terancam ya, oknum-oknum yang terancam lah intinya gitu. Gimana tanggapannya? Jangan lupa isi di komentar ya. Update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.